Assalamualaikum, selamat datang di Bolowali. Saya Taufik Kliwon dan di sini saya akan berbagi video kisah Waliullah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. So stay tune. Terima kasih. Guru spiritual Soekarno inspirasi bendera merah putih dari Kiai Ahmad Basyari. Guru spiritual Soekarno inspirasi bendera merah putih dari Kiai Ahmad Basyari. Di sebuah rumah bekas peninggalan Kiai Haji Ahmad Basyari Cikiruh, Sukanagara, Cianjur, tersimpan rapi dalam peti kayu jati sebuah kain lusuh yang menyimpan kisah bersejarah. Kain itu adalah bendera pusaka berukuran 3,2 meter x 2,2 meter. Benda tersebut memiliki nilai sentimental yang mendalam bagi keluarga Kiai Ahmad Basyari, atau yang dikenal juga sebagai Syekh Musa atau Mama Sepuh, guru spiritual Bung Karno selama ia menetap di pesantren. Bendera ini, menurut Kiai Haji Maksum Basyari, tahun 1934 sampai tahun 2018, adalah hadiah dari Harun, seorang anggota Pesindon di Pekalongan. Ketika itu, bangsa Indonesia belum memiliki bendera resmi, sehingga Kiai Haji Ahmad Basyari memutuskan untuk menjadikan kain tersebut sebagai bendera. Proses pembuatannya dilakukan bersama Ibu Fatmawati, yang kala itu juga menemani Bung Karno menimba ilmu di pesantren tersebut. Ketika ditanya mengapa warna bendera dipilih merah dan putih, Hj. Siti Musriah, salah satu keluarga KH Ahmad Basyari, menjelaskan bahwa inspirasi warna tersebut berasal dari tradisi lokal. Dalam setiap hajatan atau syukuran, masyarakat setempat kerap menyajikan bubur merah dan bubur putih sebagai simbol keseimbangan dan penengah. Filosofi sederhana ini, yang terinspirasi dari kehidupan sehari-hari masyarakat, kelak menjadi dasar dari simbol kebangsaan yang kita kenal hingga hari ini. Versi lain sebagaimana dalam tabloid oposisi pada Maret tahun 2005 dikatakan bahwa kain berwarna merah putih yang dipasang di dinding pesantren oleh Kiai Haji Ahmad Basyari, atau Mama Sepuh, menjadi simbol pembelajaran penting. Ketika Bung Karno bertanya tentang maknanya, sang guru menjelaskan bahwa warna tersebut berasal dari tradisi masyarakat, selamatan 40 hari kelahiran seorang bayi, yang dirayakan dengan bubur merah dan putih. Menurut Kiai Haji Ahmad Basyari, bubur merah melambangkan darah perjuangan, sementara bubur putih mencerminkan kesucian. Maknanya sangat mendalam, melahirkan kehidupan manusia yang bersih membutuhkan perjuangan besar, bahkan pengorbanan nyawa seorang ibu. Filosofi ini lalu dikaitkan dengan perjuangan bangsa. Jika ingin melahirkan Indonesia merdeka, harus ada pengorbanan darah dan nyawa demi perjuangan suci. Setelah kemerdekaan, Bung Karno sempat 2 kali kembali ke pesantren ini pada tahun 1950 dan 1952. Namun, setelah Kiai Haji Ahmad Basyari wafat pada tahun 1953, Bung Karno tidak lagi datang. Pesantren tersebut kemudian dipimpin oleh putranya, Kiai Haji Ahyad Basyari, hingga 1997. Sejak itu, Kiai Haji Maksum Basyari melanjutkan kepemimpinan. Kiai Haji Maksum menyatakan bahwa meski tantangan besar kerap dihadapi untuk mempertahankan pesantren, nilai-nilai sejarah yang terkandung di dalamnya membuat perjuangan itu layak dijalankan. Ada 3 elemen sejarah besar yang melekat pada pesantren ini: hubungan dengan Bung Karno, filosofi bendera merah putih, dan peran pesantren dalam revolusi kemerdekaan. Salah satu benda bersejarah yang tersimpan di pesantren ini adalah bendera merah putih berukuran besar, terbuat dari kain serat nanas yang dijahit. Sebelum menjahit bendera pusaka yang kita kenal, Ibu Fatmawati pernah meminjam bendera ini selama sebulan sebagai referensi. Kain bendera itu berasal dari M. Harun Hasan di Pekalongan, dengan tulisan, "Memuaskan hati, M. Harun Hasan," yang masih terlihat jelas di ujung tali bendera. Kebersamaan Bung Karno di pesantren Mama Sepuh tidak berlangsung lama. Pada 1935, ketika Bung Karno sedang berbincang dengan KH Ahmad Basyari di ruang depan, polisi militer Belanda tiba-tiba datang. Mereka mencurigai keberadaan Bung Karno di pesantren tersebut.
Sebelum Mama Sepuh sempat memberikan jawaban, para petugas sudah menemukan Bung Karno yang gagal bersembunyi. Sang proklamator pun ditangkap dan kemudian diasingkan ke Degul atau ND, Flores. Hubungan antara Bung Karno dan keluarga KH Ahmad Basyari tetap terjalin meskipun Bung Karno kemudian menjadi presiden. HJ, Siti Musriah, dalam catatan Gema Mahardika pada Oktober tahun 1998 mengenang bahwa ia pernah 2 kali diundang ke Istana Negara oleh Bung Karno, bahkan dikawal oleh pasukan Cakrabirawa. Bung Karno juga menunjukkan penghormatan luar biasa kepada gurunya dengan menghadiri pemakaman KH Ahmad Basyari dan turut membiayai seluruh proses pemakamannya. Itu adalah bentuk penghormatan yang tulus dari seorang murid kepada gurunya yang telah berjasa dalam hidupnya. Namun, HJ, Siti Musriah mengungkapkan bahwa tidak ada anggota keluarga Bung Karno yang pernah berkunjung. Kami tidak akan meminta, kecuali jika ada perhatian dan keinginan dari mereka sendiri. Kalau hanya disuruh orang lain, kami tidak mau, katanya tegas. Pernyataan ini menunjukkan bahwa keluarga besar KH Ahmad Basyari tetap menjaga martabat dan kehormatan mereka sebagai bagian dari sejarah perjuangan bangsa. Kisah ini bukan sekadar kenangan tentang hubungan guru dan murid. Ini adalah refleksi tentang bagaimana nilai-nilai lokal seperti bubur merah dan putih dapat menjadi simbol kebangsaan. Selain itu, kisah ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga hubungan dengan orang-orang yang berjasa dalam perjalanan hidup kita, bahkan ketika waktu telah membawa kita ke tempat yang berbeda. Bendera merah putih yang berawal dari pesantren Mama Sepuh menjadi simbol bahwa perjuangan besar seringkali berakar dari hal-hal kecil yang sederhana namun penuh makna.